Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei alasaman sosontiwas ale. Syukur kami ucapkan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Perkenalkan, kami siswa-siswi SMA N1 Citerap dari kelas 12 IPS 1 kelompok 3. Menyelesaikan tugas kelompok yaitu mata pelajaran geografi yang diampu oleh Bapak Wiragung Botoresi SPD, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang negara maju yaitu negara Norwegia. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tonton video presentasi kami. Tetapi terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Bitch sit on my face, I attack that. Bitch sit on my face, I attack that. Check it out. Yang pertama adalah latar belakang. Negara maju juga dapat didefinisikan sebagai negara yang mungkin sudah memiliki standar hidup yang tinggi. Baru-baru ini, daftar negara paling maju dirilis berdasarkan Human Development Index atau yang disingkat sebagai HDI, atau juga disebut sebagai Indeks Pengembangan Manusia. Norwegia merupakan negara monarki konstitusional parlementer yang menempati peringkat pertama sebagai negara paling maju di dunia. Norwegia memiliki standar pendidikan yang sangat tinggi dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang sangat rendah, serta angka harapan hidup yang mencapai 80,2 tahun. Letak astronomis negara Norwegia adalah di antara 57 derajat sampai 81 derajat lintang utara dan 4 derajat sampai 32 derajat bujur timur. Norwegia adalah negara paling utara di antara negara-negara Nordik, dan jika Svalbard dihitung, Norwegia adalah yang paling timur. Norwegia juga merupakan titik paling utara di Eropa. Norwegia memiliki 1.619 km perbatasan darat dengan Swedia, 727 km dengan Finlandia, dan 196 km dengan Rusia. Gunungan Skandinavia membentuk sebagian besar perbatasan Norwegia dengan Swedia. Nah, beberapa negara yang berbatasan dengan Norwegia yaitu sisi barat daya berbatasan dengan Laut Utara, lalu sisi barat berbatasan dengan Laut Norwegia, kemudian sisi selatan berbatasan dengan Kepulauan Skagerrak, dan sisi timur berbatasan dengan negara Swedia, negara Finlandia, dan negara Rusia. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Norwegia adalah sistem pemerintahan konstitusi monarki parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Norwegia. Biasanya adalah pemimpin dari partai mayoritas atau koalisi mayoritas. Parlemennya Stortinget memiliki 169 anggota yang sebelumnya 165, kemudian ditambah 4 orang pada tanggal 12 September tahun 2005 yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Pemerintahannya yaitu Kesatuan Parlementer Monarki Konstitusional, rajanya yaitu Harald V, putra mahkotanya yaitu Håkon Magnus, Perdana Menterinya yaitu Jonas Gahr Store, legislatifnya yaitu Stortinget. Keadaan ekonomi, satu pendapatan per kapita, diperkirakan cadangan minyak dan gas bumi yang dimiliki Norwegia
termasuk yang terbesar di luar kawasan Timur Tengah. PDB per kapita Norwegia didapatkan 89,114.680 US dollar pada 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 67,307.277 US dollar untuk 2020. Data PDB per kapita Norwegia diperbarui tahunan dengan rata-rata 3,754.450 US dollar dari 1915 sampai 2021 dengan 101 observasi. Dua komoditas pendapatan terbesar Norwegia dihasilkan dari ekspor minyak dan gas. Dibanding negara-negara penghasil migas lainnya, Norwegia unggul dalam mengembangkan solusi baru untuk mencapai masa depan karbon rendah yang diinginkan. Keadaan sosial budaya, satu suku asli. Mayoritas penduduk Norwegia merupakan etnis Norwegia keturunan orang Jerman atau Jerman Utara. Meskipun begitu, terdapat pula penduduk asli Skandinavia, yakni orang Sami yang terlebih dahulu menetap sekitar 80.000 tahun yang lalu. Dua, bahasa Norwegia adalah bahasa resmi negara ini dengan standar Bokmal dan Nynorsk. Terdapat pula bahasa Uralic, Finnish, Sami Selatan, Sami Utara, Lule Sami, dan Kven yang merupakan bahasa resmi tambahan dari beberapa kota madya di negara Norwegia. 3. Tarian Helling Dance, yaitu tarian rakyat yang secara tradisional dilakukan di pedesaan Norwegia. Meskipun versi Helling juga dapat ditemukan di beberapa bagian Swedia, tarian ini secara tradisional dilakukan oleh pria muda di pesta pernikahan. 4. Makanan khas Farikal. Farikal adalah daging kambing rebus merupakan hidangan nasional Norwegia. Pinnekjot adalah olahan daging ala Norwegia. Ini merupakan menu makanan malam utama dengan bahan utama daging domba atau tulang rusuk kambing. Dari Norwegia mengatakan mereka makan pinnekjot untuk makan malam keluarga saat malam Natal. Smalahov merupakan hidangan tradisional, biasanya dimakan sekitar dan sebelum waktu Natal. Olahan daging ala Norwegia ini terbuat dari kepala domba. Kepala direbus selama sekitar 3 jam dan disajikan dengan rutabaga dan kentang. Selanjutnya adalah masalah yang terjadi. Yang pertama adalah Islamophobia. Terjadi tindakan provokasi pembakaran salinan kitab suci Al-Quran yang dilakukan mengunjuk rasa pada aksi anti-Islam di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Ketegangan memuncak di ibu kota Norwegia, Oslo, ketika seorang pengunjuk rasa anti-Islam merobek-robek halaman Al-Quran. Ironisnya, peristiwa ini memperoleh pembelaan dari Perdana Menteri Norwegia yang bernama Erna Solberg. Ia menyebutnya sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Solberg bahkan menyebutnya bahwa aksi merobek lembaran halaman Al-Quran sebagai bentuk kebebasan berpendapat, sehingga menurut dia, pengunjuk rasa memiliki hak untuk mengungkapkannya. Yang kedua adalah aksi brutal Anders Behring. Pada tanggal 22 Juli 2019, Anders melakukan penembakan massal dan pengeboman di kota Oslo. Aksinya itu dilakukannya di 2 tempat yang berbeda dan di hari yang sama. Akibatnya 77 orang terbunuh. Anders juga menuliskan alasan mengerikan mengapa ia melakukan aksi pembantaian tersebut. Lebih dari 1.500 halaman penuh dengan ujaran kebencian. Breivik menyatakan perang terhadap Muslim. Selain itu, ia juga bersumpah akan menjatuhkan peradaban negara-negara Barat pada tahun 2083. Tulisan itu lalu dikirim ke 5.700 email dengan judul tahun 2083 A European Declaration of Independence. Yang terakhir adalah Norwegia butuh banyak bayi. Di Norwegia, juga Finlandia dan Islandia, jumlah bayi dilahirkan menurun pada tahun 2017 dengan angka 1,49 hingga 1,271 bayi per ribu. Di tahun-tahun sebelumnya, tingkat kelahiran pernah menyentuh pada angka 2,1. Fenomena yang terjadi saat ini ialah semakin sedikit keluarga yang memiliki banyak anak dan juga wanita kini memilih untuk menunda kelahiran anak pertamanya. Tidak ada penjelasan cukup untuk itu, namun ketidakpastian ekonomi dan juga harga rumah yang mahal sepertinya menjadi salah satu faktor penyebab. Hal unik di negara Norwegia. Yang pertama, Norwegia menyiapkan dana pensiun untuk warganya. Norwegia mempunyai dana pensiun yang jika dibagi ke setiap warga negara, termasuk bayi yang baru lahir, sebesar 248.000 US dollar atau setara dengan 3 miliar. Jika ini dibagikan, maka GDP per kapita Norwegia mungkin menjadi nomor 1 di dunia. Total aset dana pensiun itu adalah
1,3 triliun termasuk 1,4% stok value di seluruh dunia. Dana pensiun Norwegia atau Statens Pensjonsfond Utland SPU didapat dari penjualan minyak yang ditemukan sepanjang pesisir Laut Utara. Yang kedua, negara paling bahagia. Norwegia memuncaki daftar negara paling bahagia menurut World Happiness Report 2017 dengan nilai indeks 7.537, tepat di atas Denmark yang menduduki peringkat 2 dengan nilai indeks 7.522. Walau demikian, selisih nilai indeks di papan atas begitu rapat sehingga dengan sedikit perubahan, Norwegia dan Denmark dapat bertukar posisi bukan hanya dengan satu sama lain, namun dengan dua negara lain di 4 peringkat teratas. PBB menilai keberhasilan Norwegia naik peringkat karena mereka berhasil mengatasi krisis keuangan yang merupakan dampak dari krisis minyak, sehingga kesejahteraan negara tidak terganggu karena Norwegia merasakan puncak kemakmuran dari industri minyak bumi pada 2011. Pemerintah Norwegia mengambil memiliki opsi untuk memanusiakan penjahat agar tak mengulangi tindakan mereka di masa depan melalui penjahat bernama Halden. Tempat ini merupakan penjahat dengan tingkat keamanan tinggi, High Security Prison, yang menampung ratusan orang. Di sana pemerkosa, pembunuh, sampai perampok hidup berdampingan. Semuanya tertata rapi, setiap sel dilengkapi dengan televisi layar datar, kamar mandi dengan shower dan handuk putih besar dan lembut, lemari es, meja, papan tulis, serta jendela besar yang memungkinkan tahanan melihat pemandangan hotel di luar kamar. Kerjasama yang dilakukan Norwegia dengan negara-negara lain di sini ada 3. Yang pertama yaitu kerjasama Norwegia dengan Uni Eropa dalam bidang kerjasama politik dan keamanan. Norwegia dan Uni Eropa memiliki keterikatan yang kuat dalam bidang kebijakan luar negeri dan forum regional. Norwegia dan Uni Eropa dalam bidang kebijakan luar negeri memiliki kesamaan nilai, sikap dasar, dan tujuan yang membentuk kepentingan yang sama. Lalu yang kedua yaitu kerjasama Norwegia dengan Korea Selatan dalam bidang perkapalan ramah lingkungan dan energi hidrogen. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dalam kunjungan kenegaraannya ke Norwegia sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral secara nyata di bidang perkapalan ramah lingkungan dan energi hidrogen dengan mitranya Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg pada hari Kamis 13 Juni tahun 2019. Lalu yang ketiga yaitu kerjasama Norwegia dengan Indonesia dalam bidang pengendalian perubahan iklim dan kehutanan. Indonesia telah melaksanakan sejumlah corrective action di sektor hutan dan penggunaan lahan selama beberapa tahun terakhir. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya, dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Ola Elvestuen, mengumumkan bahwa kedua negara meluncurkan fase baru dari kerjasama bilateral di bidang pengendalian perubahan iklim dan kehutanan. Kedua negara juga telah menyetujui aturan pembayaran berbasis hasil dari Norwegia ke Indonesia untuk pengurangan emisi. Kesimpulannya, Norwegia negara monarki konstitusional parlementer. Ini menempati peringkat pertama sebagai negara paling maju di dunia. Mayoritas penduduk Norwegia merupakan etnis Norwegia keturunan Jerman. Jerman Utara. Bahasa Norwegia adalah bahasa resmi negara ini dengan standar Bokmål dan Nynorsk. Kekayaan alam Norwegia cukup melimpah berupa cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, hasil laut, air segar yang amat luas, dan hutan. Diperkirakan cadangan minyak dan gas bumi yang memiliki Norwegia termasuk yang terbesar di luar kawasan Timur Tengah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Dengan mengucapkan hamdalah, maka berakhirlah presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Tak faradu saustonestegen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.